Selamat siang sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelyn Octavia. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu advokat yang ada di Jakarta, yaitu Bapak Kuswan. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Pak? Baik, jadi saya Kuswan, saya advokat di Jakarta, saya bernaung di Asosiasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia. Nah, itu singkatnya dari saya. Selamat siang Bapak. Sebelumnya, hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang temanya itu adalah pelanggaran pidana dan HAM berat. Pertama-tama pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud oleh pidana berat menurut Bapak? Pidana berat itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun itu sudah bisa dikategorikan pelanggaran berat, yaitu seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, itu dan lain yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Selanjutnya, apa menurut Bapak pelanggaran HAM berat itu? Pelanggaran HAM berat itu adalah suatu pelanggaran yang sangat serius, yang mana perbuatannya itu terjadi secara sistematis dan merugikan banyak orang, seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu tindakannya itu pastinya merugikan orang lain. Ya, itu pelanggaran HAM. Kalau HAM-nya sendiri itu menurut Bapak apa itu HAM? HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Jadi hak itu sudah menjadi kodratnya seseorang sejak dalam kandungan, dan hak untuk hidup itu yang dimiliki oleh manusia. Nah, kalau contoh pelanggaran HAM nih, atau ada nggak contoh kasus yang menurut Bapak relevan nih dengan pelanggaran HAM berat ini sendiri? Untuk pelanggaran HAM yang saat ini mungkin sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan masalah di Oriental Circus Indonesia. Oke, kalau menurut Bapak Kuswan sendiri, ada nggak contoh kasus yang relevan dengan pelanggaran HAM berat ini yang Bapak tahu? Terkait dengan masalah pelanggaran HAM ini, untuk mungkin yang masih viral saat ini yaitu kasus perkara Oriental Circus Indonesia, yang mana mereka saat ini sedang memperjuangkan hak-hak mereka karena mereka merasa asal usul dari keluarga mana, dan selama mereka bekerja di Oriental Circus Indonesia itu mereka tersiksa, tertekan, bahkan ada yang mengatakan saat mereka berlatih itu diberi kotoran gajah gitu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu perkara hak asasi manusia yang sedang viral saat ini. Jadi kalau masalah kejadian pelanggaran hak asasi manusia itu tentunya banyak contohnya. Yang belum tuntas saat ini juga masalah penculikan mahasiswa, termasuk perkara yang saat ini belum terungkap sampai saat ini. Mungkin yang untuk saat ini yang masalah Oriental Circus Indonesia adalah perkara yang sedang viral saja. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih, untuk kasus yang Oriental Circus Indonesia ini sendiri kan belum ada bukti yang relevan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri ada gak Pak cara yang efektif gitu untuk biar bisa kasus ini tuh cepat terungkap gitu? Untuk perkara ini semua pihak harus sinergi, mulai dari Kementerian Hak Asasi Manusia, dari Pak Natus Bika ya saat ini, dengan Komnas HAM, dan juga pihak kepolisian. Karena masalah pelanggaran HAM ini juga sudah termasuk pelanggaran pidana berat, sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUH pidana, yang mana ancaman hukumannya di atas 6 tahun penjara. Nah, sedangkan di sisi lain para pihak yang sedang memperjuangkan haknya itu tentunya juga merasa mereka ingin hak-hak mereka dapat dipenuhi, yaitu untuk mengetahui asal usulnya, orang tuanya,
Jadi semua yang mereka alami sebelumnya. Karena sebelumnya juga perkara ini sudah sempat diputuskan, pihak orientasi Puru Indonesia harus memberikan ganti rugi sebesar 3,1 miliar yang sampai saat ini uang itu juga belum pernah mereka peroleh. Jadi mungkin harus sinergi semua pihak, harus ada sinerginya untuk penyelesaian masalah ini supaya dapat cepat tuntas, apakah dalam bentuk ganti rugi atau untuk menemukan kembali keluarga mereka. Jadi karena tujuan daripada penegakan hukum ini adalah supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari terhadap siapapun, karena hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang secara kodrat dimiliki oleh setiap manusia. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini. Selamat siang. Aman nggak? Aman. Halo, selamat siang Kak. Boleh perkenalan diri dulu sebelumnya? Oh iya, boleh. Selamat siang. Nama saya Leni Cynthia. Oke. Hari ini saya mau bertanya beberapa pertanyaan nih sama Kakak. Apakah Kakak berkenan? Oh iya, boleh. Pertama-tama, apakah Kakak tahu tentang Oriental Circus Indonesia? Oriental Circus Indonesia. Oh iya, tahu. Yang kasusnya Yang itu sedang Kakak viral tahu? itu ya? Iya, tahu. Menurut Kakak nih, apakah seandainya kasus itu benar adanya, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Kalau memang kasus itu benar adanya, itu termasuknya sangat pelanggaran HAM sekali sih. Berat sekali. Berat ya? sekali ya itu. Tapi sejauh ini Kakak masih udah percaya atau belum sama kasusnya? Ya 80% percaya sih Kak. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Selamat siang. Oke, boleh perkenalan diri dulu sebelumnya? Boleh, kenalkan dulu saya Ludi dari Kebumen. Mau tanya apa, Ci Cantik? Oke, jadi hari ini saya nih mau nanya beberapa hal nih ke Bapak. Ya. Salah satu saya mau nanya kayak, Bapak tahu nggak kasus Oriental Circus Indonesia lagi viral banget itu Pak? Oh, tahu banget. Itu yang sering muncul di beranda TikTok saya tuh. Oh, oke. Nah, menurut Bapak nih, kalau memang seandainya kasus ini benar adanya, menurut Bapak ini termasuk pelanggaran HAM apa bukan? Oh, itu jelas pasti pelanggaran banget. Emang harus ditindaklanjuti menurut saya tuh. Oke, tapi kalau menurut Bapak sendiri, Bapak udah percaya 100% belum nih sama kasusnya? Walaupun nggak percaya 100% karena saya kurang tahu itu apa menau, tapi pasti melanggar HAM ya harus ditindaklanjuti aja. Oke, makasih ya Pak ya. Terima kasih. Baik, jadi segitu saja untuk sesi tanya jawab yang telah saya lakukan bersama Bapak Advokat Kuswan dan beberapa pertanyaan kepada masyarakat. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk pengadilan HAM di Indonesia. Setelah itu terbentuk di Indonesia setelah pasca Orde Baru pada tahun 1998. Dimulai ketika terjadi indikasi kekerasan setelah jejak pendapatan di tim-tim pada tahun 1999 yang kemudian mendorong keluarnya resolusi PBB nomor 1264 sampai 1999 yang mendesak agar peristiwa itu diusut dan pelakunya diadili. Oke, selanjutnya proses terjadinya pengadilan HAM itu sendiri ada 5, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Setelah itu kita lanjut ke penyelidikan. Penyelidikannya sendiri lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan atas Komnas HAM. Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas dan unsur masyarakat. Oke, kita lanjut ke penyidikan. Kewenangan penyidikan ada pada Jaksa Agung sendiri. Dalam upaya penyidikan ini, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc dari unsur masyarakat dan juga pemerintah. Oke, untuk sanksi internasional atas pelanggaran HAM sendiri itu ada banyak ya. Salah satu itu diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. Jadi kayak warga negara itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari negara tersebut. Pengadilan investasi atau penanaman modal asing, pemutusan hubungan diplomatik, pengurangan tingkat kerjasama, pemboikotan produk ekspor, dan embargo ekonomi. Begitu. Jadi segitu saja video dari saya untuk hari ini.
Jika ada pertanyaan atau salah kata, boleh langsung di komen saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM berjumlah itu 5 orang, terdiri atas 2 orang dari pengadilan HAM bersangkutan dan 3 orang hakim dari ad hoc. Masa penahanan untuk kepentingan penyidikannya sendiri itu adalah 240 hari, sedangkan untuk kepentingan penuntutannya 70 hari. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa selama pemeriksaan itu di persidangan adalah 120 hari. Dalam hal banding harus diputuskan dalam waktu 90 hari. Dalam hal kasasi harus diputuskan dalam waktu 90 hari. Oke. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dalam pasal 35 dalam ketentuan ini yang juga berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi adalah korban dan ahli waris dari korban pelanggaran HAM yang berat tersebut dan harus dicantumkan tentang pelanggaran HAM berat yang menjadi pokok perkaranya di dalam amar putusan. Oke. Kompensasinya sendiri adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi sendiri itu berupa pengembalian hak milik, harta milik maksud saya, pembayaran ganti kerugian dan kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu juga. Oke. Untuk hukum acaranya sendiri, ketentuan mengenai hukum acara yang digunakan juga mengacu pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengisyaratkan digunakan ketentuan dalam KUHP kecuali yang ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Peradilan Hak Asasi Manusia Internasional dibentuk oleh ICC yaitu International Criminal Court pada tahun 1998 tanggal 17 Juni di Roma dalam konferensi yang sidang United Nations Diplomatic Conference of Criminal Court yang termaksud di dalam lingkungan kejahatan itu adalah the crime of genocide, pemusuhan massal terhadap kelompok etnis atau agama tertentu. Crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. War crimes, kejahatan perang. The crimes of aggressions, penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara lainnya. Sebelumnya di wawancara sebelumnya juga Bapak Kuswan ada mention mengenai genosida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang genosida itu sendiri. Genosida adalah setiap pembuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok itu tersendiri, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain. Kejahatan terhadap kemanusiaannya itu sendiri salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut diajukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa. Jika dikaitkan dengan kasus OCI itu sendiri, yaitu orkestra yang sedang viral itu, pembudakan di sini tuh sangat relevan menurut saya karena mereka dipaksa kerja sejak umur kecil dan mereka dipisahkan oleh orang tuanya tanpa mengetahui keberadaannya.